kehadiran-Mu dalam hidup kami adalah yang paling utama Tuhan. Engkau lebih berharga dari apapun juga Tuhan. Dan Engkau tidak akan pernah bisa tergantikan Tuhan. Untuk selama-lamanya Engkau akan tetap jadi yang utama dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Engkau menyerahkan nyawa-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami yang bukan siapa-siapa. Karena anugerah-Mu Engkau angkat kami Tuhan. Menjadi sesuatu yang berharga di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada alasan kami Tuhan untuk melupakan Engkau dalam hidup ini Tuhan. Tidak ada alasan sedikit pun dalam hidup kami Tuhan untuk meninggalkan Engkau dalam kehidupan kami. Karena sungguh Engkau sudah melakukan semua yang terbaik buat hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih hari ini kami datang lagi Tuhan kepadamu Tuhan. Menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan dengan penuh keberanian. Memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Karena kami percaya ketika kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Ada anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami buka hati kami. Izinkan sepenuhnya Tuhan bekerja. Ini waktunya Tuhan buat setiap kami. Kami percaya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti dalam surga-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Kami sambut firman yang kekal. Kita yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin. Silahkan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Apa kabar saudara? Iya, kelihatan dari wajahnya luar biasa memang. Udah selesai liburannya? Iya kan, anak-anak udah mulai sekolah soalnya. Iya kan, udah dicas lagi. Jadi wajahnya luar biasa semua. Semeringah semua. Puji Tuhan. Jadi waktu saya lihat wajah saudara, saya lihat temanya hari ini kayaknya nggak cocok nih. Wajah saudara soalnya semeringah semua kayaknya. Orang-orang yang penuh dengan pengharapan. Saya mau bicara soal pengharapan nih hari ini. Masih relate nggak ya? Hah? Tapi wajah saudara kayaknya orang-orang yang penuh pengharapan semua. Nggak perlu dikotbain lagi kayaknya. Puji Tuhan. Kita bersuka cita karena Tuhan itu baik buat setiap kita. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan bukan karena apa yang Dia beri buat setiap kita. Kita bersuka cita, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia jadi milik kita hari ini. Amin. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Jadi Kristus itu cukup buat kita. Kita merasa puas bukan karena kita memiliki segalanya dalam dunia ini. Karena saya mau katakan bahwa segalanya itu cuma sementara. Segala sesuatu bisa diambil kok dari kita. Tapi Tuhan tidak pernah bisa diambil dari hidup kita. Amin. Waktu Daud jatuh dalam dosa, Mazmur 51, apa yang jadi doa? Tuhan, aku udah berdosa sama Engkau Tuhan. Tapi satu yang aku minta, jangan ambil roh-Mu daripadaku. Karena itu yang paling berharga. Tahtanya boleh diambil, kedudukannya boleh diambil, istananya boleh diambil, kejayaannya boleh diambil, kekayaannya boleh diambil. Tetapi Daud bilang, jangan ambil roh-Mu. Karena itu harta yang paling berharga. Apakah itu yang berharga buat kita? Halo? Oke, kita akan baca ini satu bagian ayat yang sangat terkenal ini. Ini ayat yang paling sering dibaca. Apalagi di ibadah-ibadah youth. Ini ayat yang memberi inspirasi, memberi gairah. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Ini ayat yang sudah tidak asing lagi. Ya, Yeremia pasal 29, kita akan membaca ayat yang ke-11. Sebenarnya kalau saudara lihat di handout itu saya mencatatnya dari ayat 4 sampai ayat 14. Nanti kita akan baca bersama-sama ayat-ayat ini. Tapi nanti di rumah kalau nggak sempat saudara bisa baca sendiri di rumah saudara ya. Hari ini saya mau ngajak kita untuk membaca ayat yang ke-11 saja.
Nanti kita akan melihat ayat-ayat berikutnya ya. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya katakan tadi bahwa ini ayat yang paling sering dikhotbahkan. Banyak sekali pengkhotbah bicara soal ayat ini. Apalagi ibadah-ibadah youth itu paling sering ayat ini dikutip. Acara-acara retreat paling sering ayat ini dikutip. Kenapa? Karena ada satu kata yang luar biasa dalam ayat ini, yaitu harapan. Semua orang itu butuh harapan. Harapan itu berbeda dengan optimisme. Harapan itu berbeda dengan sekedar berpikir positif. Kalau di dunia motivasi kita tahu, kita selalu diajak, kita selalu dianjurkan untuk berpikir positif. Dan saya mau katakan harapan beda dengan sekedar berpikir positif. Saudara tahu bedanya di mana? Apa beda harapan dan berpikir positif? Menurut saudara? Apa bedanya optimisme dengan berpikir dengan pengharapan? Enggak tahu saudara ya? Atau saudara enggak punya waktu untuk memikirkannya? Saya datang sini untuk dengar khotbah Pak, bukan untuk mikir gitu kan. Biarkan Bapak aja yang berpikir, saya dengar aja. Saya tahu saudara mengerti ini. Perbedaan antara berpikir positif, optimisme dengan harapan adalah di sini bahwa ketika kita berpikir positif, kita punya dasar. Dasarnya apa? Data dan fakta. Karena kita punya data, kita punya fakta, kita bisa sangat optimis. Kita bisa berpikir positif. Tetapi pengharapan lebih daripada cuma sekedar berpikir positif atau optimisme. Kenapa? Karena harapan itu begini, walaupun fakta dan datanya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tetapi kita tetap berharap juga. Kenapa? Karena kita bangun pengharapan kita di atas dasar firman Tuhan, janji Tuhan. Jadi harusnya anak-anak Tuhan itu memiliki pengharapan yang kokoh. Yang Paulus bilang itu seperti sau yang kuat, yang sudah dilabuhkan. Saudara tahu sau? Jangkar itu. Semua kapal itu waktu dia sandar, dia harus lempar jangkar. Kenapa? Kalau dia nggak lempar jangkar, dia sandar di Tanjung Priuk. Besok pagi-pagi sudah ada di Lampung dia, saudara. Jangan saudara pikir itu air di pelabuhan itu tenang, saudara. Itu di balik air yang tenang, di bawahnya tuh ada arus yang deras, yang bisa membawa kapal ini ke tempat lain, saudara. Makanya dibutuhkan jangkar. Dan saudara tahu pengharapan kita itu seperti jangkar. Dan harusnya semua orang percaya memiliki pengharapan. Bukan cuma sekedar optimisme. Bukan cuma sekedar berpikir positif. Tetapi kita sungguh-sungguh membangun pengharapan kita. Kenapa? Karena kita tahu kita punya dasar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa janji firman Tuhan itu ya dan amin. Walaupun hari ini data dan faktanya dunia di mana kita sedang hidup ini nggak baik-baik saja. Walaupun kita lihat, kita dengar gitu kan, Amerika sedikit berbaik hati buat barang-barang yang masuk ke Amerika dari Indonesia. Tapi itu ada kekhawatiran, ada pengamat-pengamat ekonomi yang menjadi sangat khawatir dengan keadaan ini, saudara. Saya mau katakan begini, situasinya memang sepertinya tidak baik-baik saja, tapi firman Tuhan yang kita percayai harusnya menjadi dasar untuk kita tetap membangun pengharapan kita.
Nah, Yeremia pasal 29 ayat 11 ini kalau saudara lihat di handout saudara, kondisinya, posisinya juga tidak baik-baik saja pada waktu itu. Karena ketika nubuatan ini, ketika ayat ini disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada umat Tuhan itu sedang ada di pembuangan. Umat Tuhan sedang ada di pembuangan di Babel, saudara. Saudara tahu hidup di negeri yang jauh dari negeri mereka. Sebagai seorang tawanan, sebagai seorang buangan, itu bukan sebuah situasi yang menyenangkan. Dan mereka nggak tahu berapa lama mereka akan tinggal di negeri pembuangan itu. Dan biasanya dalam situasi sulit kayak begini, apa yang kita harapkan? Kalau saudara ada di pembuangan, apa yang saudara harapkan? Secepatnya kembali. Secepatnya kembali. Dan bangsa Israel yang ada di pembuangan juga berpikir sama kayak kita. Waktu mereka ada di pembuangan, yang mereka pikirkan adalah kapan mereka kembali. Kalau bisa secepatnya mereka kembali. Nah, karena itu yang ada dalam pikiran, dalam hati mereka. Makanya kalau saudara membaca nanti Yeremia pasal 29, Yeremia ingatin tuh. Jangan percaya nanti kalau ada nabi yang bilang bahwa, oh kamu gak lama lagi kok, kamu pasti akan kembali. Jangan percaya sama suara-suara itu. Karena Yeremia kasih tahu, Tuhan udah putusin buat kamu. 70 tahun kamu ada di pembuangan. 70 tahun kamu ada di pembuangan. Dan kalau kamu 70 tahun ada di pembuangan, gak usah mikir besok akan balik ke Israel. Nikmati aja hidup di pembuangan ini. Kenapa? Karena memang udah ditetapkan sama Tuhan. Berapa tahun? Kalau sudah tahun ke-69 ya barulah boleh berpikir, wah tahun depan udah deket nih. Tinggal setahun lagi nih. Sekali lebaran lagi nih. Kita kembali. Tapi kalau baru hari pertama datang, jangan mimpi pengen. Tapi namanya manusia, kita kan pengen. Pengen secepatnya keluar. Betul? Ketika kita mengalami situasi yang sulit kan kita selalu berpikir kapan kita bisa secepatnya keluar dari situasi sulit. Sama dengan umat Tuhan. Tapi perhatikan begini. Walaupun umat Tuhan ada di pembuangan selama 70 tahun. Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin. Tuhan tetap memperhatikan umatnya. Amin. Coba saudara lihat tangan saudara. Telapak tangan saudara. Saya mau tanya, sehari berapa kali saudara lihat tangan saudara? Ya? Ya minimal beberapa kali ya kita cuci tangan ya kan. Kita ambil sabun aja kalau pakai sabun cair. Kita kan pasti akan tadahkan tangan kita. Dengan demikian kita lihat telapak tangan kita. Betul? Waktu kita cuci tangan, setelah kita lap, kita pastikan bahwa tangan kita sudah bersih. Kita lihat lagi telapak tangan kita. Alkitab katakan begini, di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Kita ini ada di telapak tangan Tuhan. Kita dituliskan di telapak tangan Tuhan. Sehingga saya mau katakan begini, tiap hari Tuhan perhatikan. Ketika dia perhatikan telapak tangannya, dia perhatikan hidup kita. Amin. Walaupun 70 tahun ada di pembuangan, di situasi yang gak baik, situasi yang tidak menyenangkan, tapi saya mau katakan begini, Tuhan itu tetap sama, perhatian Tuhan tetap sama. Cuma masalahnya adalah begini, mereka memang harus melewati 70 tahun pembuangan ini. Karena kesalahan mereka. Ini kan kadang-kadang yang sering kali, ini jadi nyimpang sedikit gak apa-apa saudara ya. Isu generasi strawberry itu kan. Strawberry Gen Z ini katanya
Ada yang punya anak Gen Z? Gen Z itu katanya generasi strawberry, rentan bener gitu kan, gampang terluka gitu kan. Saya pikir-pikir jangan-jangan bukan Gen Z-nya yang strawberry, papa mamanya yang strawberry. Loh iya benar saudara. Zaman saya sekolah, nggak tahu kalau saudara sekolah ya. Zaman saya sekolah, setiap ada PR, orang tua saya nggak pernah peduli tuh. Kalau sekarang kan kita yang panik. Ayo dong bikin dong. Kamu nggak bikin, terpaksa mama yang bikinin gitu kan. Betul nggak? Halo? Ada tugas prakarya, umpama bikin A, bikin B, bikin C gitu kan. Ini udah mau tidur, udah mau jam 9 malam nih, kamu belum bikin. Besok harus dikumpulin, siapa yang panik? Anaknya nggak panik. Zaman dulu orang tuanya panik, kagak. Orang tua kita mah nggak panik dulu. Betul nggak? Jadi yang strawberry siapa sebenarnya? Hah? Zaman dulu saya kalau dimarahin guru pulang lapor orang tua, ya ampun bukan dibelain. Malah dapat. Kalau sekarang coba anak kita pulang, lapor tuh. Ma, tadi gurunya tuh sentimen banget. Aku dimarahin. Yang mana gurunya? Besok pagi-pagi udah muncul di sekolah. The power of emak-emak. Sebenarnya saya nggak enak ngomong kayak begini. Sebenarnya yang strawberry siapa? Kita nggak ajarin mereka untuk ngelewatin proses dalam kehidupan. Anak-anak saya yang banyak di rumah itu. PR kamu, tugas kamu, saya masa bodoh. Kalau besok kamu dihukum, saya bilang hukum aja Pak, hukum aja Bu. Karena dia nggak bikin PR, dia nggak bikin tugasnya. Selesai. Supaya besok jadi pelajaran buat dia. Kalau kamu nggak mau dihukum, kerjain tugas kamu. Kita kan yang take over semua tanggung jawab resikonya, orang tua. Kita nggak siapin anak-anak kita untuk belajar bertanggung jawab. Untuk belajar melewati proses. Hidup ini ada proses loh. Halo? Mama-mama Gen Z? Saya takutnya nanti kita sedang mempersiapkan generasi yang benar-benar generasi strawberry. Serahkan semuanya ada proses. Biarkan mereka belajar melewati prosesnya. Biarkan mereka belajar memikul tanggung jawabnya. Waktu Israel harus ada di pembuangan 70 tahun. Apa Tuhan gak mengasihi mereka? Saya mau kasih tahu gini, Tuhan tetap mengasihi mereka. Cuma resiko apa yang mereka lakukan di waktu-waktu yang lalu harus mereka tanggung. Mereka harus lewati proses dalam kehidupan. Saya percaya sebagai orang percaya kita juga melewati proses itu. Orang sering bilang begini bahwa Pak, hidup kita ini seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah, pusing lama-lama kita. Saya pikir hidup ini enggak seperti roda yang berputar lah. Saya enggak percaya bahwa hidup ini seperti roda berputar, ada waktunya kita di atas, ada waktunya kita di bawah. Kita akan melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel menjadi pelajaran buat kita. Bahwa di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pembuangan yang mereka harus lewati, mereka tetap punya Tuhan yang tetap peduli dengan mereka. Dan ini alasan untuk mereka tetap memiliki pengharapan. Dan saya mau katakan begini, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sekali lagi, pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Walaupun kelihatannya situasinya nggak berubah. Keadaannya nggak berubah. Dengar baik-baik, pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Nah, untuk memiliki pengharapan seperti ini, yang pertama kali harus kita lakukan dari Yeremia pasal 29 ini adalah kita perlu mengerti waktunya. Yang pertama, kita perlu mengerti waktunya. Untuk segala sesuatu ada.
Jangan-jangan hidup ini bukan seperti roda yang berputar, kita ada di atas, ada di bawah. Sebenarnya gini loh yang terjadi. Kita harus melewati musim-musim dalam kehidupan. Waktu kita ada di bawah, sebenarnya kita nggak sedang ada di bawah. Kita sedang ada di musim yang berbeda dengan musim yang lalu. Kita sedang ada di musim yang kayaknya kita nggak seneng banget ada di musim ini. Sebenarnya itu yang terjadi. Tuhan bukan sedang bawa kita ada di bawah. Tuhan sedang bawa kita masuk ke musim yang baru saja. Yang kita kadang-kadang nggak ngerti Kenapa Tuhan izinkan kita melewati musim-musim dalam kehidupan kita. Dengar baik-baik, Tuhan itu selalu bekerja di dalam waktunya. Ingat waktu Yesus mengadakan mujizat yang pertama? Waktu ibunya datang dan berkata, Yesus, mereka kehabisan anggur. Apa jawaban Yesus? Belum waktuku. Jadi Tuhan bekerja dalam waktunya. Tuhan selalu bekerja dalam waktunya dan waktu Tuhan adalah waktu yang paling terbaik buat kita. Kita bisa ngomong gini nih kalau sudah ada di akhirnya tuh. Wah, puji Tuhan, waktu Tuhan yang... Tapi waktu kita mengalami lembah bayang-bayang maut, itu susah kita mau bilang waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita mau kalau bisa pakai waktunya saya Tuhan. Ngikut waktunya saya. Karena kalau waktu saya Tuhan, kita kan maunya cepat semuanya. Bangsa Israel 70 tahun ada di pembuangan, maunya mereka jangan 70 tahun Tuhan. Tuhan tega banget sih. 1 tahun aja lah Tuhan. Emang Tuhan pikir 1 tahun ringan? 1 tahun aja udah berat Tuhan, apalagi 70 tahun. Bisakah ketika kita sebagai umat pilihan Tuhan yang ada di pembuangan 70 tahun tetap berkata bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik? Bisa? Banyak kali kita mengeluh buat waktu-waktu yang tidak menyenangkan ini. Dengar baik-baik. Musim pasti akan berganti. Musim pasti akan berganti. Tidak pernah ada satu musim itu selamanya. Enggak ada. Ketika kita ada di satu musim, perhatikan baik-baik. Setelah jangka waktu tertentu, kita pasti akan melewati musim itu dan masuk ke musim yang baru lagi. Amin. Jadi tidak ada musim yang kekal. Semua musim itu cuma sementara. Kalau sudah tiba waktunya, musim itu akan berganti. Kita akan memasuki musim yang lain dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang sedang merasa terpuruk hari ini kehidupan saudara, secara ekonomi kah, dengar baik-baik. Ini cuma satu musim yang saudara pasti bisa lewati. Kalau saudara punya pengharapan, saudara pasti bisa melewatinya. Ingat Mazmur 23, dia berkata, sekalipun aku melewati lembah bayang-bayang maut. Perhatikan kata, kita kadang-kadang memperhatikannya lembah bayang-bayang mautnya. Kita nggak memperhatikan kata melewati. Kata melewati itu menunjukkan apa? Cuma sementara kita ada di lembah bayang-bayang maut. Yang pertama itu. Kemudian kata melewati artinya begini, kita pasti bisa melewati kok. Nggak ada satu lembah bayang-bayang maut yang tidak bisa kita lewati. Karena Mazmur 23 bilang itu, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, kita pasti bisa melewatinya. Amin. Yang perlu kita ngerti begini, ngerti waktunya Tuhan. Ini memang waktunya pembuangan. Kalau waktunya pembuangan, apa yang harus kita lakukan? Jangan ngeluh, jangan ngomel, jangan minta secepatnya kita ganti musim. Nggak bisa. Waktu Israel 70 tahun di pembuangan Babel itu, Yeremia ingetin sama umat Tuhan, kalau ada nabi yang bilang, oh besok kamu akan pulang kembali, jangan percaya. Karena waktunya 70 tahun. Kalau belum 70 tahun, kamu akan tetap ada di sini. Ada godaan selalu dalam hati kita, dalam pikiran kita.
Kalau bisa secepatnya kita keluar dari situasi yang sulit. Dengar baik-baik, waktu Tuhan itu mengandung unsur pembelajaran. Karena lewat waktunya Tuhan sedang memproses kehidupan kita. Dengan waktunya Dia memproses kehidupan kita. Supaya apa? Supaya akhirnya kita menjadi segambar, serupa dengan Dia. Amin. Bukankah itu tujuan utama Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau saudara membaca Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai 28, itu 2-3 ayat itu bisa jadi khotbah yang panjang benar saudara. Dari penciptaan sampai kemuliaan. Karena tujuan Tuhan menciptakan kita dari awal adalah kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Tapi dosa membuat kita jatuh dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi syukur kepada Tuhan, Dia melakukan karya keselamatannya buat setiap kita. Dia pulihkan kita, Dia angkat kita. Supaya apa? Bukan supaya kita mati masuk sorga. Tetapi supaya gambaran Tuhan itu kembali kepada kehidupan kita. Amin. Kita menjadi serupa dan segambar lagi dengan Dia. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, proses untuk Dia menjadikan kita segambar dengan serupa dengan Dia itu adalah gini, kita harus lewati waktunya. Kita melewati musimnya. Enggak selamanya kok, enggak selamanya untuk bangsa Israel di Yeremia pasal 29 itu 70 tahun. Saya enggak tahu, lama atau sebentar. 70 tahun. Enggak juga. Lama ya. Waduh. Oh ya Pak Iwan mau ulang tahun nih 71. 70 tahun saudara, itu kan enggak lama ya. Tutup mata, begitu buka mata ya 70 tahun gitu kan. Ya enggak kayak begitulah saudara ya. Saya mengerti itu agak lama, memang ada prosesnya. Tapi harus lewat. Coba saudara lihat ayat yang keempat sampai dengan ayat yang berapa itu? Ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan, Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ayat yang ke-5. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Daripada ngeluh, daripada ngomel. Ini yang harus dilakukan. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Di mana itu? Di pembuangan, saudara. Jangan duduk nangis. Ini ayat ini hubungannya sama Mazmur 100, berapa itu ya? Yang The River of Babylon. Ketika kata pemazmur, kami udah gak mau nyanyi lagi. Kami gantungin kecapi kami di pohon gandarusa. Buat apa kami menyanyi lagi? Karena situasinya berat. Karena situasinya sulit. Udah gak mau nyanyi lagi, udah gak mau memuji Tuhan, udah gak mau menyembah Tuhan. Itu Mazmur ditulis ketika bangsa Israel ada di pembuangan. Nah Yeremia mau counter ayat itu, pasal itu. Daripada kamu ngambek, daripada kamu bersungut-sungut, ini nih. Nikmatin aja. Nikmatin. Kemudian apa lagi? Ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Usahakan aja kesejahteraan. Daripada kamu nangis, duduk, diem, gak bikin apa-apa. Ayat yang ke-8. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam. Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-10, ini ayat yang penting sekali, ayat yang ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan,
apabila telah genap berapa tahun? Kalau udah genap 70 tahun, kalau udah tiba waktunya, apa yang terjadi? Barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Kalau belum 70 tahun, belum. Ada yang masih bergumul? Pak Aryo bilang, kayaknya 70 tahun lagi. Enggak lah. Saya cuma mau bilang, saya enggak tahu berapa tahun lagi. Tapi saya cuma mau bilang, tunggu aja waktunya Tuhan. Ngerti bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Amin. Ada di pembuangan, ya nikmatin aja. Jangan mau tergoda, oh saudara ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Kalau ada hamba Tuhan yang bilang kita akan secepatnya kembali, jangan percaya. Kalau belum 70 tahun tidak akan terjadi apa-apa. Dan perhatikan bagian yang kedua, bagaimana supaya kita bisa terus menumbuhkan pengharapan kita di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan. Yang pertama tadi kita mengerti waktunya Tuhan, itu di ayat yang keempat. Dan kemudian ini yang bagian yang kedua yang saya mau ingin ajarkan buat kita. Dari Yeremia pasal 29. Kita harus mengubah sikap kita, bukan mengubah keadaannya. Sekali lagi, yang harus kita ubah supaya kita tetap punya pengharapan adalah cara sikap kita, cara berpikir kita, sikap kita, bukan keadaannya. Kecenderungan kita dalam situasi sulit, dalam pembuangan pasti adalah kita mau secepatnya keadaannya berubah. Kalau Tuhan nggak bisa bikin perubahan, saya coba bantu Tuhan deh. Kita coba bantu Tuhan untuk mengubah keadaan. Dengar baik-baik, kalau sudah tiba waktunya, kamu nggak usah bikin apa-apa. Kalau sudah tiba waktunya, keadaan pasti berubah. Musim pasti akan berganti. Amin. Dengan kecanggihan teknologi, pemerintah kita bisa merekayasa cuaca. Beberapa minggu yang lalu kan waktu banjir di Jakarta, itu Jakarta kemungkinan akan tenggelam. Makanya pemerintah melakukan rekayasa cuaca. Makanya setelah hujan besar itu beberapa hari-hari berikutnya nggak turun hujan. Kenapa? Karena pemerintah melakukan rekayasa cuaca. Dengar baik-baik, kalau musim dalam kehidupan kita, nggak bisa kita rekayasa. Kalau memang itu tahun pembuangan buat kita, jalanilah dengan ucapan syukur. Ubah cara berpikirmu, ubah sikapmu. Yeremia bilang, ayo yang punya ladang pergi ke ladang, mulai mencangkul lagi. Tanami kebun-kebunmu, tanami ladangmu, perhatikan anak-anakmu. Ketika mereka sudah dewasa, nikahkan anak-anakmu, bangun rumahmu di situ. Jangan kamu duduk diam, kemudian cuma sekedar meratapi nasib, menangisi keadaan. Yeremia bilang gak akan berubah kalau belum waktunya. Tapi kalau sudah waktunya, semuanya pasti akan indah. Apa yang Tuhan buat pasti mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Kita gak mengerti sekarang, tapi firman Tuhan mau ajarkan buat setiap kita. Lewat pembuangan ini, umat Tuhan diajarkan untuk yuk rubah cara bersikap kita, ubah cara berpikir kita. Daripada kamu meratapi nasib, daripada kamu menangis, lebih bagus kata Yeremia, usahakanlah. Usahakanlah kesejahteraan kota. Bekerjalah. Pak, saya udah bekerja banting tulang Pak, tapi masih kurang, tetap bekerja aja. Daripada pinjol. Oh, di sini nggak ada yang kena pinjol ya? Belum ada yang benjol soalnya saya. Wah, itu pahit banget saudara, orang-orang yang kena pinjol. Dan nggak tahu ini kabar baik atau kabar buruk saudara. Itu ekonomi kita salah satunya yang menggerakkan adalah
Pinjol saudara. Walaupun mungkin menurut kita kecil, 4% ekonomi kita digerakkan oleh pinjol saudara. Kenapa ekonomi kita kelihatannya masih bergerak? Karena ada orang-orang yang pinjol saudara. Untuk kebutuhan hidup mereka, mereka dapatkan uang dengan pinjol saudara. Supaya mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka. Firman Tuhan ajarkan buat kita, itu bukan solusi. Ubah sikap kita, ubah cara berpikir kita. Saya percaya begini, daripada kita meratapi nasib, meratapi keadaan kita, lebih bagus kita mulai mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang benar. Saudara masih sehat, masih kuat, bekerjalah, berusahalah. Karena saya percaya Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Di musim sulit sekalipun, Tuhan tetap perhatikan kita. Ingat janda di Sarfat? Itu dia cuma punya minyak tepung segenggam minyak sedikit dalam buli-bulinya. Dia bilang sama Elia begini, ini cuma cukup aku makan hari ini, aku bikin kue, bikin roti, buat aku dan anakku hari ini makan, kemudian mati. Kalau saudara menghadapi situasi kayak begitu, apa yang saudara lakukan? Saudara cuma punya makanan untuk hari ini dan besok mati. Nggak punya apa-apa lagi. Apa yang saudara lakukan? Saya percaya saudara akan menunggu nasib saudara di meja makan. Yuk nak, kita makan hari ini, berdoa, kemudian serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kali-kali kita masuk surga. Tapi janda di Sarfat enggak saudara. Dia tahu besok dia mau mati saudara. Tapi dia tetap pergi ke hutan. Untuk cari apa? Cari kayu bakar. Karena dia enggak nunggu nasibnya di rumah. Maka ini yang terjadi, ketemu Elia. Kalau janda itu tetap di rumah, mungkin Elia ketemu sama janda lain di Sarfat. Bukan perempuan itu. Betul nggak? Di mana Elia ketemu janda ini? Di hutan lagi nyari kayu nih. Saya percaya janda di Sarfat tadi itu bukan cuma perempuan ini aja. Ada beberapa juga janda di situ. Cuma karena janda ini tidak tunggu takdirnya di dalam rumah. Dia pergi keluar. Gini loh, nggak gampang dalam situasi sulit tuh ngerubah sikap kita, ngerubah cara berpikir kita. Tapi firman Tuhan hari ini mau kasih tahu buat setiap kita. Kalau kita nggak bisa rubah keadaannya, yang harus kita rubah adalah cara berpikir kita. Kita nggak punya kuasa untuk mengubah keadaan kita. Karena semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan. Yang kita bisa ubah adalah cara berpikir kita. Respon kita, sikap kita, keputusan kita, pilihan kita, cara berpikir kita. Itu yang bisa kita ubah dari hidup kita. Mari hari ini, apapun situasi yang sedang kita alami, harusnya kita tidak kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan. Kalau kita mengerti segala sesuatu ada waktunya. Kalau kita mengerti begini, kita nggak punya kuasa untuk mengubah keadaan. Kita punya kuasa untuk mengubah cara berpikir kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita datang sama Tuhan. Kita sembah Tuhan hari ini. Adakah di antara kita yang sedang mengalami musim-musim yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita? Saya cuma mau bilang hari ini dari firman ini, itu cuma satu musim yang pasti akan berlalu. Dia gak akan selamanya. Tunggu aja waktunya Tuhan. Tuhan pasti akan membuat segala sesuatu indah buat hidup kita. Amin. Selalu sehabis hujan ada pelangi yang indah kata. Banyak pujangga yang bilang itu. Sehabis hujan selalu muncul pelangi yang indah. Tapi pelangi yang indah itu munculnya setelah apa? Setelah badai, setelah hujan yang lebat. Hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tunggu aja. Sabar. Jangan ngeluh, jangan ngomel saudara ya. Jangan bersungut-sungut. Tetap percaya. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 tadi. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan buat kita. Rancangan Tuhan tetaplah hari depan yang penuh harapan. Dan hari depan itu harinya ada di depan kita, bukan hari ini. Jadi dengar baik-baik, kalau hari ini keadaannya belum berubah, tetaplah berpengharapan. Hari di depan kita akan menjadi lebih baik buat setiap kita. Mari datang sama Tuhan.